Halo semuanya, selamat datang lagi di Karya Raya Indonesia, karya semua golongan, Karya semua golongan. karya semua golongan. Dimana kali ini kita lagi chill ya, nggak nggak banyak hal-hal yang mau dilakuin, Termasuk nggak traweh. betul. Karena hari ini hujan, nggak tahu kenapa dari kemarin nggak hujan setiap mau buka, tadi malah hujan gede. Dan masih dalam suasana lebaran, suasana Ramadan. Ini adalah Ramadan 20. ke-20. Ya buat saya ya, kan beda ya sama yang udah duluan. Ya nggak apa-apa juga, tapi kan buat saya ini adalah Ramadan ke-20. Dan kebetulan hari ini juga kita berdua sebagai, kita founder bukan sih? Kalau founder kayaknya jadi ala-ala modern banget gitu ya. Modern ya? Iya, sementara kalau kita Ini kan susah lebih banget. ke penemu ya. Sama dong. Kita lagi kebetulan lagi main nih, si Tera lagi main ke sini ke base camp, kantor, dan rumah juga, Dan gudang, karena di sini banyak banget ya. dan gudang juga. Banyak banget barang-barang yang Enggak, sangat sebenarnya bukan barang-barangnya yang banyak, tapi rumahnya yang sempit. Rumah yang sempit karena ya gimana ya kan, hidup di kota, tanah makin mahal, jadi kepemilikan tanah untuk per orang juga makin kecil ya. Jadi ya udahlah ya. makanya jadi prestasi banget gitu ya kalau under Enggak dong, 30 udah. juga punya Jadi rumah gitu ya. enggak dong. Enggak. Enggak. Mobil. Baik. Enggak, jadi kali ini kita pengen on cam karena bisa dibilang suasananya juga masih dalam suasana Hari Kartini. Di mana kemarin kita udah meluncurkan, Konten bahas Kartini ya di Runding. bukan kita sih, Aku kamu. ya, lebih Iya. aku. Walaupun produsernya kan Anda. Ya, betul. Dan nggak tahu kenapa kemarin aku lagi di luar gitu kan, dia WA pengen bikin konten monolog gitu. Ya, biasa kan langsung saya yang cuci piring kan. Kok saya aku ya. Saya aja ya. Saya yang cuci piring, maksudnya nama juga langsung dipikirin secara dadakan, terus tapi semua konten dari dia. Semua ide dari dia, ya udahlah bikin aja gas gitu. Walaupun nggak sampai dalam bahasannya ya, cuma sekedar refreshment, mengingat bahwa pernah ada sosok dua tokoh Emansipator ya. emansipator, ya walaupun banyak ya sebenarnya di Indonesia tuh, nggak cuma dua orang yang kemarin kamu bahas, Iya, Dewi Sartika dan Kartini gitu Dewi ya. Sartika dan Kartini, yang kita semua tahu bahwa mereka adalah tokoh-tokoh yang pikirannya tuh udah maju Di zamannya. di zamannya. Hmm, Ya walaupun mungkin banyak juga yang melakukan hal yang sama, tapi betul. kan intinya yang kita tahu adalah mereka berdua. Banyak bisa kita sebutkan kayak Marta Christina Tiahahu, Cut Nyadin, Mm-mm. itu kan, terus Rasuna Said, Betul, betul itu itu kan keren juga banget. mereka kan ya salah banyak salah banyak tokoh-tokoh yang sudah berjuang untuk satu kemerdekaan Indonesia dan menuangkan pemikirannya untuk pendidikan Indonesia. Terutamanya di perempuan ya. Terutamanya ya di perempuan. Jadi banyak hal-hal yang mereka lakukan dari segi apa nih? Semangatnya, Pemikirannya, pemikirannya, cita-citanya. cita-cita, ya sampai ada lagunya Ibu Kita. Lanjut. Kartono ya lebih ke Kakaknya dong, kakaknya. Sosro Hartono. Ya dan sayangnya saya nggak punya buku Habis Gelap Terbelah Terang gitu. Karena emang sebenarnya susah juga sih dapetin buku Habis Gelap Terbitlah Terang yang Betul. versi Indonesia pun susah. Mungkin kalau yang bajakan-bajakan banyak ya. Mm. Cuman kan rada gimana kalau kita beli bajakan. Makanya emang emang akhirnya pemaknaan Kartini jadi cuman gitu-gitu aja karena kita
Minim untuk literasi ya? minim literasi juga, siapa Hmm. Kartini dan lain-lain. Ya paling kita bisa bisa lihat dari film. Dari film yang kemarin siapa pemainnya? Dian Sastro, Aca, Acha sama Yusita ya. betul. Yang ya bagus. Bagus bagus banget dan oke skip jadi saya cuma punya apa namanya buku dari Kartono. Nggak kelihatan kan ini kan? Oke. Dari Sosro Kartono, RMP Sosro Kartono di mana beliau adalah kakak dari Kartini dan hampir sama sebenarnya pemikirannya. Nggak tahu ya kenapa keluarga mereka dididik dari apa dan dari backgroundnya apa gitu. Ya mungkin background background priayi gitu ya, Bangsawan lah ya. bangsawan yang menjadi faktor bahwa mereka juga melihat bahwa kok kehidupan saya mungkin beda sama orang-orang di sekitar saya yang bukan bangsawan gitu-gitu kan. Mhm. Jadi ya nggak tahu ya ini cuma sekedar meraba-raba aja jadi kayak aku loh pengen merasakan apa yang mereka rasakan mungkin gitu. Kayak Kartini pun kan juga katanya sempat dipingit Betul betul, sama sama orang tuanya, ayahnya heeh. sampai nggak tuh pernikahan muda dia itu atas dasar keinginan dia atau apa kan nggak tahu juga ya. Betul. Kayak itu tadi kita balik lagi karena kita minim literasi itu dan mencoba sok tahu kita membahas karena ya seperti yang orang selalu bawakan bahwa kalau ada sesuatu seremonial pasti akan dibahas 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 gitu kan. Ya gitu, tapi, nggak tahu ya aku mau, apa ya, masukin dikit gitu ya. Nggak tahu kenapa kalau misalnya di zaman itu di zaman pra kemerdekaan gitu ada Perang kemerdekaan. kalau kita bicara tentang Kartini ataupun, pemikiran-pemikirannya Kartini gitu ya. Tapi yang aku pengen bahas juga ya, mungkin ini sedikit, keluar gitu ya dari yang mau kita obrolin, tapi nggak tahu kenapa kalau misalnya kita bicara isu-isu yang emansipasi wanita gitu kan, itu kan Ya, isu-isu yang bisa dibahas setelah perut kita kenyang gitu kan. ya, Karena kayaknya nggak mungkin gitu masyarakat kelas bawah gitu di zaman itu ya, di zaman prakemerdekaan untuk membahas hal kayak gitu. Akhirnya tokoh-tokoh yang keluar kan ya Kartini, bangsawan, Dewi Sartika, bangsawan gitu. Makanya ketika isu-isu ini keluar ya menjadi sangat wajar tokoh-tokohnya adalah orang-orang seperti Kartini dan tadi disebutin kenapa Kartono juga punya pemikiran yang sama dengan Kartini dengan tujuan-tujuan yang sangat baik untuk kemajuan masyarakat, kemajuan bangsa ya karena hmm, menurut aku karena mereka udah punya kalau bahasa anak sekarangnya tuh privilege gitu ya. Gitu sih. privilege dan mereka selalu membawa bahasan itu di meja makan dengan sendok emas. Betul dan dengan table manners-nya mereka gitu kan. Tapi nggak apa-apa Gitu. juga kalau kalau mereka nggak muncul dan nggak apa namanya sosoknya nggak ada kan jadi kita juga nggak punya sosok Iya, iya. yang mewakili emansipasi tapi sekarang kayaknya rada-rada bergeser gitu bahwa setiap hari Kartini pasti selalu yang ditonjolkan adalah kebaya Iya, ini menarik sih, menarik. ya nggak sih Menarik banget. kebaya gitu kenapa gitu Ya mungkin karena Kartini kan disosokkan gitu ya dengan pakaian Jawanya gitu, mm. entah di film, di poster, Iya betul bahkan di atlas mungkin kan ada bagian belakang itu yang foto-foto pahlawan yang selama ini kita tahu ya yang selama ini kita tahu kan Kartini selalu diibaratkan dengan perempuan bersanggul, kebaya dengan ya carita kalem gitu gitu ya termasuk ketika diperankan di dalam filmnya juga kan Dian pakaiannya seperti Sastro Dian Sastro menggunakan eee, gaun ya, pakaian-pakaian ala-ala seperti itu. Jadi menurutku Jarik gitu ya iya, jadi menurutku itu sih yang membuat sekarang banyak memaknai Kartini dengan cara seperti itu. tapi apakah ya kan wajar kayak misal zaman dulu gitu kan Mhm, dari keluarga bangsawan mhm, ya memakai kebaya jarik itu kan memang hal yang wajar mereka nggak ada pilihan lain gitu mereka nggak ada pilihan kayak mungkin Uniqlo mhm. atau mungkin pakai Adidas, Erigo gitu ya. Erigo atau mungkin Darbos gitu Oke, ya, heeh, 007, heeh, Dagadu, kan betul. nggak ada pilihan. Jadi kan mereka ya udah itu aja gitu. Bahkan mungkin bahkan pakaian itu adalah pakaian mereka sehari-hari gitu. Dan yang kita selalu bahas kan emansipasinya, perjuangannya. Apakah kalau mungkin waktu itu Kartini pakainya baju apa kayak gaun, dress gitu. Ala-ala Belanda gitu. Sekarang kita kalau
memaknai atau memperingati hari Kartini pakai baju dress juga atau gimana gitu kan? Eee, iya sih, ini selalu jadi, apa ya, Gimana? selalu jadi Kaos oblong perdebatan, gitu waktu itu, selalu jadi daster mungkin. selalu jadi perdebatan ya, kenapa merayakan Kartini pakai baju-baju kayak gitu ya, baju-baju Jawa gitu ya. Betul. Mungkin karena namanya sendiri di tanggal 21 April itu hari Kartini mungkin ya, bukan hari hari emansipasi gitu mungkin ya. Oh iya, Mungkin itu jadi, bisa jadi. mengekspresikannya mungkin ya pakai baju-baju Kartini gitu. Jadi menurutku menjadi satu hal yang, biasa aja dan menjadi satu hal yang positif justru ketika di tanggal 21 April, perempuan-perempuan yang bekerja misalnya ya atau Ya, tampil di ruang publik itu mereka menggunakan pakaian-pakaian ala Kartini karena itu bisa menjadi simbol bahwa kita Indonesia tuh punya sosok Kartini yang memikirkan hak-hak perempuan dari zaman pra kemerdekaan gitu. Bahkan di tahun 1900-an awal gitu ya. kan. Ya, Indonesia udah punya sosok seperti itu. Coba bayangkan kalau misalnya tanggal 21 April nggak ada perayaan apapun gitu. Akhirnya mungkin generasi-generasi baru gitu yang sekarang disebut Gen Z atau milenial itu mungkin mereka nggak memaknai siapa siapa Kartini atau bahkan pemikirannya. Jadi menurutku itu ajang menjadi jembatan gitu bahwa oh kita punya Kartini loh Mhm. gitu. Menurutku ya. Iya juga sih. Jadi lebih ke Simbol, mengingat ya, betul. mengingat ya refreshment reminder bahwa kita pernah nih, ya bukan pernah ya, Kita bukan punya pernah ya, loh, kita kita punya. kita punya sosok yang selalu disimbolkan setiap tanggal 21. Tapi kan, jangan tapi sih, kayak boleh dong kalau kita atau masyarakat Maluku misal kayak Heeh. setiap tanggal lahir Marta Christina Tiahahu pakai baju itu gitu. Tapi nyatanya kan enggak gitu. Atau Iya. gara-gara mungkin hari kelahirannya beliau gitu nggak jadi hari nasional kah? Mm-mm. Atau kayak Dewi Sartika dari Sunda gitu kan? Kita nggak selalu pakai apa? Baju Dewi Sartika tuh apa? Tampilannya sih Sunda kebaya, kebaya Kebaya juga juga kan? ya. Heeh, sama. Ya karena mungkin mereka berdua hidup di zaman yang sama kali ya. Mm. Jadi mungkin, nah itu ya berarti kan baju itu tuh memang wajar adanya di zaman itu, nggak ada pilihan lain gitu. Ya maksudnya yang ingin saya eh, bicarakan di sini adalah jadilah apa namanya, jadilah pejuang untuk dirimu sendiri gitu. Berat ya bahasanya ya. Ya kayak Itu gini lah, misal tanggal 21 ada koki ini masak, tapi mm, dan dia kan nggak harus gitu pakai baju baju kebaya kan, susah dong mau mau masak kompornya di sana, pancinya di sana, intik kan susah juga kan. berarti maksudmu wanita-wanita zaman dulu susah gitu buat gerak ya? Enggak dong, Enggak. ya kan dulu kan jarang ya cewek-cewek Berarti maksudnya. maksudmu pakaian adat Jawa itu sama sekali nggak efektif gitu buat kerja ya? Ya jangan di, aduh susah lah, susah nih. Bukan gitu, maksudnya jangan digiring ke situ. Maksudnya kayak ya setiap orang kalau misal udah nih, misal kayak tanggal 15 April gitu kan. Mm, Oh, bentar lagi hari Kartini nih. mm. Ayo dong gitu udah siap-siap tuh sewa-sewa kebaya Make up buat dari jam 3 iya, pagi gitu ya? buat buat Merayakan. buat merayakan hari Kartini. Jadi kayak udah aja gitu yang diingat kebayanya aja gitu. Padahal kan banyak di belakangnya kayak perjuangannya, apa yang dilakukan sampai-sampai dia juga mohon maaf tuh maksudnya belum bisa menikmati apa yang dia perjuangkan karena keburu Wah, dipanggil yang maha kuasa 25 gitu kan. tahun kalau nggak salah Iya kan, dipanggil kan? masih muda banget loh kita, Banget. kita aja umur 27 28 gitu masih kayak Paling baru beli rumah merasakan, lah ya. enggak dong, merasakan quarter life crisis. Waduh, itu apa itu? Anjing quarter life crisis, lihat umur lu berapa anjir, 30 tahun tuh bukan Bukan quarter quarter life life crisis lagi. Maksudnya kayak ya dia 25 tahun berarti kan sebelum dia wafat kan udah mikir banyak tuh jauh, nggak yang mikir healing orang dia dipingit gitu. iya betul. Berapa 1 tahun? Lama lah pokoknya ya. Ya lama gitu sampai dia nggak bisa ketemu temen-temennya gitu kan, sampai dia bersurat dengan temen yang di Belanda sana gitu Heeh. kan.
Walaupun masih masih katanya ada perdebatan ya. Ya, itu di balik konspirasi Iya mungkin Kartini ya. masih ada lah ya. Tapi kan ya kita semua menganggap bahwa itu adalah bentuk perjuangan beliau untuk memajukan orang-orang di desanya gitu, di tempat Cuma tinggalnya. cuma ya lagi sih, makanya ya itu karena pemikiran Kartini yang sangat-sangat radikal ya dalam tanda kutip di zamannya Ya gitu, quote unquote. menjadi sangat sangat wajar kalau akhirnya pemaknaan Kartini sebegitu luar biasanya gitu sampai orang-orang rela sewa makeup artis dan Heeh. lain-lain gitu karena memang pemikirannya seperti itu dan menjadi sangat wajar ketika perayaannya seperti itu bahwa bahwa akhirnya maknanya menjadi diturunkan mungkin iya gitu ya. Tapi Hmm. seenggaknya itu sebuah upaya gitu ya dari kantor-kantor, Hmm. sekolah-sekolah, instansi-instansi itu menjadi satu upaya untuk mengingat. Gitu Iya, sih. betul juga sih. Jadi kayak orang-orang atau cewek-cewek yang sekarang yang kayaknya sebagian besar lupa gitu siapa Kartini atau Hmm. mungkin nggak tahu Hmm. gitu. Ya kalau di sekolah dia diajarkan lagunya gitu kan mungkin dia jadi ngulik. Kalau mau yang mau ngulik, kalau yang enggak ya ya udah cuek aja gitu kan. Heeh. Ya nggak bukan nggak apa-apa kayak ya masih banyak kok tokoh-tokoh yang bisa mewakilkan hal itu gitu. Kayak Ibu Susi mungkin kan Maudi juga gitu ya mau yang sekarang dibawa ke G20 SPKI. enggak dong, Oh, bukan bukan ya? dong. Bukan, sorry sorry. G20 doang. Itu Oh, G30. 20. Oh, itu 30 ya. G30. Dan itu juga banyak yang mengkritik ya. Iya. Ya bodo amat lah. Tapi intinya kan ya banyak juga perempuan-perempuan atau wanita-wanita hebat juga di zaman sekarang kan. Ya kayak tadi Ibu Susi, terus kayak mungkin Ibu Megawati, betul Betul. ya. Heeh. Kita semua mengakui Ibu Megawati adalah mantan presiden. Mhm. Satu-satunya Mhm. mantan presiden wanita Perempuan, harga perempuan. minyak mahal. Dan juga banyak lagi gitu. J.K. Rowling juga kita bisa. Betul. Najwa Shihab, Najwa, Mbak Najwa Mbak Nana sekarang. yang kemarin dia menyempatkan diri untuk bertemu Nicky, Mhm. ya kan? Nonton jauh-jauh gitu ya. Saking Heeh. bangganya gitu Di kan. Paris Fashion Week kan ya. Bukan dong, Arab Fashion Arab Week. Fashion Week. Paula dong, Tahu lah. Paula Verhoeven. Yang dibikin sama Kementerian Indonesia kan. Iya dong, Hmm. dan masih glow. Ampun Mas Gilang. Ya gitulah. Jadi ya kita kita banyak cara memaknai Hari Kartini ya. Dan apapun yang teman-teman cewek-cewek kita, gimana sih, teman perempuan kita yang sedang lakukan sekarang, yang sedang berjuang untuk mencapai apa yang kalian inginkan, mungkin menikah, mungkin berkarir di BUMN, PNS, lakuin aja gitu. Ya kita jadikan semangat Kartini sebagai eh, prinsip mungkin ya, Betul, betul. atau sebagai sebuah semangat untuk eh, menyadarkan kita bahwa yalah perempuan dulu aja semangatnya tinggi-tinggi gitu ya kan, struggle-nya gede, masa kita cuma mikirin healing doang, Iya. love language doang, Betul. Love gitu-gitu language-ku kan. disentuh nih gitu Iya ya. kan, physical touch. Physical Iya touch. kan, jangan dong. Ya nggak apa-apa juga, tapi ya apapun yang kalian sedang rencanakan sekarang harus kalian lakukan, walaupun saya juga sekarang masih terkatung-katung ya. Tapi kan saya cowok, Jadi saya tidak berkartini ria gitu maksudnya. Kartono. Kartono. Kalau kata Indra Fimawan gimana? Skip aja lah ya. Gitu saya. Jadi gitu ya teman-teman. Ya kita sih bahasnya sesuai pemahaman kita aja ya. Sorry kalau kalian bawa apaan sih nih yang dibahas? Ya yes, terserah, monggo. Maksudnya kita juga menganggap bahwa Ibu Kartini itu luar biasa. Ya emang kalau misalnya secara kualitas emang luar biasa banget gitu ya. Zaman beliau lahir tahun 1890-an, Ya. tahun 1900 awal, bayangin 1900 awal ada apa ya di zaman itu Masih masih. gelap kali ya. Iya, mungkin Belanda aja tuh masih menjajakan diri gitu ya. Iya. Belanda aja di Indonesia masih suka nyasar itu kan kalau Ya, main gitu. masih sering nyari hidden gem ya. Betul, gitu. Itu Benar-benar juga. seorang Kartini udah berpikir tentang perempuan, udah berpikir tentang hal-hal yang di luar batas gitu ya. Itu Di patut luar banget batas diapresiasi gitu. di usia
beliau saat itu ya. Betul betul. Dan jangan lupa juga bahwa, eee, perempuan adalah sosok yang sangat hebat gitu. Ya, kita nggak usah jauh-jauh lah, ibu kita sendiri aja lah, Ibu kita Kartini? sendiri. Sendiri, oke. Ibu kita sendiri aja lah. Mereka juga kan ya tough gitu, berjuang mati-matian juga sih untuk anak-anaknya gitu kan. Ya kita lihat waktu sahur gitu, dia sibuk, masak-masak tapi masakannya udah jadi dia dibocokkan Iya, gitu kan. nggak makan. Makan dong, Oh, tapi makan. kan kayak Terakhir gitu ya? terakhir gitu. Heeh. Dia mementingkan ya bapaknya, anak-anaknya untuk makan duluan. Yang penting mereka duluan lah, saya mah gampang. Padahal dia yang nyiapin tuh dia gitu. Dan selalu selalu seperti itu. Hal-hal yang kita kita lewati tapi nggak kita sadari bahwa orang yang terdekat itu juga luar biasa gitu. Dan Itu mereka kita sebenarnya adalah sendiri. sosok-sosok Kartini yang mereka memaknai Kartini, Dengan apa yang mereka lakukan, dengan apa yang mereka lakukan gitu ya. kodratnya. Nggak yang terlalu seremonial atau apapun itu gitu ya. Iyalah di rumah juga paling mereka pakai daster gitu kan. Betul. Pakai pakai daster roll paling gitu kalau lagi ribet apa pakai Kayaknya bando. Ya kayak ampun. ibu-ibu banget lah ya. Ya. Dan ya mungkin kalau kalian punya istri, pacar, adik, kakak, perempuan gitu ya. Ya gimana ya? Maksudnya mereka kan juga harus dilindungi gitu kan, harus walaupun segimanapun kuatnya mereka tetap perempuan adalah sosok yang harus dilindungi Betul betul. Setuju setuju. gimana pun. Dan alhamdulillah juga undang-undang RUU Eee, TPKS TPKS. TPKS sekarang udah sah menjadi undang-undang. Dan kemarin sempet di judicial review dan ditolak oleh MK. Oh iya? Jadi emang 2022 bulan April ini bulan dan tahunnya perempuan Oh banget iya, sih. Heeh. keren. Good job lah. Good job dan Mbak Puan. Kepak sayapnya Assalamualaikum. bagus. Assalamualaikum Mbak Puan. Ya, terima kasih karena sudah Mensahkan. ya minimal ada andil lah ya. Ada andil. Ada andil untuk menjadikan RUU itu sebagai undang-undang ya kan. Betul Karena betul. seperti yang kita tahu bahwa mohon maaf kayak bukan bermaksud untuk mengulik atau membuka luka yang kayak kemarin yang ada perempuan di Jawa Timur yang meninggal di kuburan bapaknya. Iya betul. Itu kan. Heeh. Terus kemarin juga baru-baru ini yang perempuan dicekokin Minuman ulang minuman tahun ya. ulang tahun kan. Banyak hal-hal yang harus diurusin, maksudnya harus dilindungi dengan aturan gitu. Sampai kemarin viral kan yang meninggal di atas kuburan Betul. bapaknya itu kan sampai kemana-mana di TikTok, di Bahkan pelakunya Instagram. juga Ya iya. ya sekarang sih udah diamanin ya, tapi nggak tahu kan sekarang gimana kelanjutan hukumannya kan. Ya harusnya kita kawal, tapi ya sudah ada yang berhak Berwajib. berwajib. Semoga sih hal-hal kayak gitu nggak Nggak terjadi terulang lagi, gitu ya. nggak Semoga terulang lagi. karena mungkin kemarin juga ada kekosongan hukum dan lain-lain yang akhirnya Iya jadi bimbang juga kan. perlindungan terhadap hal-hal seperti itu khususnya pelecehan seksual itu menjadi tabu gitu ya. Tapi sekarang dengan adanya undang-undang baru RUU TPKS bahkan Kemendikbud juga mengeluarkan aturannya untuk melindungi Permendikbud ya. siswa-siswi dan mahasiswa-mahasiswi di lingkungan kampus dan sekolah udah dikeluarkan. Jadi semoga ke depan perempuan bisa lebih berdaya, Harus perempuan bisa lebih bermakna dan bukan menjadi pelengkap, bukan jadi saingan juga, bukan jadi saingan karena ya memang kita semua sudah ada porsi masing-masing gitu. betul. Puzzle lah ya. Jadi si perempuannya kita bisa lindungi, perempuannya juga bisa melengkapi gitu. Jadi ya emang kalau misalnya kita bicara tentang Kartini, emansipasi wanita gitu akhirnya banyak banget gitu ya hal-halnya. Karena lagi-lagi isu-isu kayak gini tuh kompleksitasnya tuh sangat banyak gitu. Ya, benar. Kalau kita bicara Kartini, kita akan bicara emansipasi, tapi kita juga bisa bicara konspirasi dari Kartini sendiri. Ya. Bisa bicara tentang perayaannya yang menurut kamu sendiri adalah terlalu sempit, terlalu dangkal gitu. Yang kalau menurut aku justru ya itu cara gitu ya, satu cara untuk mengekspresikan simbol gitu. Ya itu kalau kita bicara
Tentang Kartini juga kita tadi bisa bicara tentang pelecehan seksual ke perempuan yang angkanya cukup tinggi. Mhm. Walaupun pelecehan seksual juga ada di laki-laki gitu ya. Cuman Iya, kan mayoritasnya masih di perempuan gitu. betul. Akhirnya akan jadi lebar dan akan menjadi isu yang sangat menarik dan isu yang harus terus dibicarakan, Mhm. harus terus dikawal biar kedepannya ya tentunya tujuan dari Kartini, Dewi Sartika, Cut Nyahdin, dan tokoh-tokoh lainnya termasuk tokoh-tokoh sekarang kayak Najwa, Maudi misalnya itu benar-benar tercapai dan Cinta Laura jangan sampai lupa. Niki. Niki juga itu benar-benar tercapai gitu dan akhirnya perempuan bisa menjadi satu entitas yang disegani tapi juga tidak menindas entitas lain gitu dan Betul. perempuan bisa menjadi subjek bukan hanya menjadi objek gitu sih. Betul. Dan ya semoga dengan disahkannya undang-undang TPKS ini makin jelas hukumnya, Mm-hmm. makin jelas apa namanya, misal ada pelecehan-pelecehan ataupun hal-hal yang merasa yang dirasa merugikan perempuan ya sudah jelas gitu payung hukumnya ya kan. Betul. Dan Perlindungan korban gitu perlindungan semuanya udah. korban dan kalau si korban mengadu juga harus direspon secara baik dan sigap gitu, Betul nggak betul. dibiarkan berlarut-larut malah akhirnya nanti demo lagi dan Nggak selesai justru nggak selesai masalahnya. juga masalahnya, muter-muter aja di situ. Ya walaupun nggak menutup kemungkinan bakal masih ada apa namanya tindak pelecehan dan lain-lain di sana, tapi seenggaknya payung hukumnya udah jelas gitu. Betul betul. Ya ini jadi apa ya? Jadi angin baru gitu ya. Yang segar. Angin segar buat Indonesia khususnya gitu ya. Karena sekarang Indonesia udah gak cuma bahas sandang pangan papan gitu ya, tapi udah hal-hal yang Ya lebih walaupun masih sih. itu masih jadi prioritas gitu. Ya. Tapi seenggaknya udah ada kepakan sayap baru gitu lah ya, Mbak Puan. Itu bahwa Bukan ternyata saya ya Mbak Puan ya. jadi ternyata sudah ada pembahasan-pembahasan lain yang lebih lebih mendalam dan memiliki makna yang juga cukup dalam gitu untuk Oke. masyarakat kita Tuh. Jadi ya kayaknya gitu aja ya yang yang kita rundingkan rundingkan di episode kedua. runding kedua kali ini. Heeh. Dan ya lagi-lagi kita mohon maaf karena kemarin vakum, semoga kedepannya kita bisa istiqomah Astungkare. dalam melakukan atau membuat konten-konten obrolan-obrolan yang mungkin buat bagian kalian nggak penting tapi buat kita adalah hidup kehidupan. Jadi ya kita bakal terus gini, dan kalau pun dirasa obrolannya cetek ya doakan saja kami bisa Improve gitu ya ke improve dan depannya. ada waktu buat mengulik sesuatu lebih dalam lagi atau riset atau survei gitu bahkan ya. Dan khusus buat konten ini tentunya kita di sini nggak akan menyimpulkan apapun gitu ya. Nggak akan Nggak menyimpulkan menyimpulkan apapun, apapun dan juga nggak akan memberikan makna apapun juga di konten ini gitu. nggak Karena ya akan memberikan kata-kata hari ini Mas, nggak ada. betul kita juga nggak akan dikasih dikasih Ya, informasi gitu juga nggak mungkin. Jadi ya seperti ini aja obrolannya gitu ya. dengan alat-alat kadarnya Betul dengan suasana yang ya seperti ini rumah-rumah KPR gitu seperti ya. oke, Gitu. ngapain disebut juga ya. Jadi ya juga mau mengingatkan juga lagi-lagi support lah ya. Support Support kami ini di sini ada saya Tera Ditya, ada Yan dan Sunarko, Sunarko di sini. ada juga Rizang Bawar, general asisten kami gitu ya. Dan mungkin nanti akan ada talent-talent lain gitu ya. Ada talent-talent lain yang bakal muncul dengan topik-topik baru Mm, dan kebetulan juga namanya topik. betul. Gitu. Oke, Lagi kita ini ya apa namanya casting. runding. Casting. Oh, lagi di kita Kita casting. casting ya. Ini bisa nggak sih masuk ke karya raya gitu Betul. kan. Jadi ya oke. Buat teman-teman semoga hari-hari kalian ke depan lancar dan bahagia Amin. karena puasa sudah menginjak 10 hari terakhir Betul. ya kan. Ini Acara bubur-bubur sekarang udah banyak banget sampai ramai banget tadi jalanan. Dan semoga puasanya diterima di sisi diterima Allah bukan dong, bukan diterima oleh Tuhan, pahalanya diterima. pahalanya diterima dan ibadah-ibadah kalian yang lain juga diterima. Dan Ramadan bisa menjadi awal
untuk semakin rajin beribadah, bukan justru menjadi momentum saja. Biasanya kan seperti itu. Betul. Dan semoga apa ya, tahun-tahun ke depannya Kita dipertemukan lagi. Purwokerto sih ya khususnya semoga aman-aman aja lah ya. Ya semoga buat teman-teman di Jogja sana juga aman-aman juga ya. Karena isu Amin. politik juga makin Makin membuat nyaman ya. Oke, sampai jumpa di segmen-segmen karya raya yang lain. Ada apa aja? Sanjang Podcast, ada susur. Susur, dan Runding. Ya semoga dapat memberikan hal-hal yang kalian tidak tahu sebelumnya, bahkan mungkin buat hiburan aja nggak apa-apa, tapi ya tonton lah ya, Support. support. Oke. Dah, Bye-bye. bye. Salam. Om Swastiastu. Assalamualaikum.